Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang. Bagaimana kabarnya untuk teman-teman hebat yang saat ini sedang menyaksikan Sinaonongoma bareng JTV. Dan seperti biasa teman-teman, sekarang ini kita sedang gencar-gencarnya nih untuk bisa mengajak teman-teman supaya bisa lebih semangat lagi dalam mengerjakan pra-tryout. Kita belum masuk di sesi tryout yang sesungguhnya ya di Sinaonongoma bareng JTV. Dan satu hal nih teman-teman yang Kak Pinky ingin sampaikan sama teman-teman bahwa dalam pra-tryout ini teman-teman akan bisa mendapatkan pulsa gratis untuk posisi 3 besar yang nanti akan ikut ada kuisnya di akhir acara. Dan itu tentunya berhubungan dengan materi yang disampaikan oleh pemateri kita hari ini. Selain itu teman-teman juga mempersiapkan diri karena akan ada golden ticket untuk bisa masuk di Universitas Erlangga. Wow, siap-siap ya teman-teman, dan semua itu bisa didapatkan hanya di Sinaonongoma bareng JTV. Jadi teman-teman harus semangat ikut pra-tryoutnya, untuk tryoutnya, di mana untuk acara ini dipersembahkan oleh JTV dan Universitas Erlangga Surabaya. Baik, untuk Sinaonongoma, untuk pra dan tryout UTBK ini tentunya teman-teman kalau mau ikut harus download dulu, ada platformnya Analitika. Itu teman-teman bisa cek langsung di Play Store atau teman-teman bisa cek langsung di ada scan barcode yang ada di sebelahnya Kak Pinky. Nah, ini bisa juga atau bisa juga di App Store. Jadi terserah teman-teman, semuanya ada. Analitika itu adalah cara supaya teman-teman bisa ikutan untuk mengerjakan baik pra-tryout maupun juga tryoutnya secara langsung ya teman-teman. Terus jangan lupa perhatikan pokoknya materi yang disampaikan oleh mentor kita hari ini. Karena apa? Karena nanti di akhir acara, sekali lagi di akhir acara kita ada kuisnya teman-teman. Dan tentu saja hadiahnya berupa pulsa gratis untuk peringkat 3 besar. Baik, kalau begitu saat ini Kak Pinky akan memperkenalkan secara langsung siapakah mentor kita hari ini. Beliau adalah pengajar dari SMA Negeri 7 Surabaya dan memang spesialis untuk matematika. Inilah Pak Bambang Hadi Prayetno SSI. Pak Bambang, apa kabar? Apa kabar Kak Pinky? Sehat Pak Bambang? Alhamdulillah sehat. Silakan menyapa teman-teman hebat yang ada di rumah. Baik adik-adik semua, para pejuang UTBK, kita harus semangat belajar dan belajar ya. Kita nanti akan membahas tentang penalaran umum ya. Jangan lupa, tolong diperhatikan dengan baik-baik. Penalaran umum merupakan bagian dari TPS, tes potensial skolastik ya. Jadi di sini ada sedikit triki-triki dikit lah. Oleh sebab itu perhatikan dengan baik. Mudah-mudahan kita nanti bisa mendapatkan tambahan ilmu sehingga dalam mengerjakan penalaran umum jadi sip. Oke. Luar biasa. Baik, kalau begitu Pak Bambang, kita langsung saja masuk dalam materi penalaran umum. Penalaran umum ini adalah salah satu materi yang sering sekali dibahas dalam UTBK dan SPMPTN ya. Dan itu tentunya membuat banyak teman-teman suka terkecoh. Jadi sangat baik nih untuk kita bahas sekarang juga. Silakan. Baik, kita di UTBK hanya punya peluang 1 menit ya. Hanya 1 menit Kak Pinky. Iya. Jadi sebab itu kita harus susun strategi bagaimana bisa menyelesaikan soal penalaran umum dengan sebaik mungkin. Lanjut, next. Next slide. Oke, next slide. Logika analitik. Itu yang akan kita bahas kali ini. Kita nanti akan bahas logika analitik. Jadi sini yang kita mainkan hanya berlogika sederhana. Kita nanti akan mengeliminasi sesuatu yang perlu kita eliminasi. Baik. Lanjut, next slide. Nah, ini adik-adik semua ada 4 jurus khusus ya. Ketika nanti ketemu bentuk soal teks panjang atau soal cerita, yang perlu dilakukan adalah konsentrasi pada pertanyaan. Nggak usah babi bu di pertanyaan terlebih dahulu. Selanjutnya ambil kata kuncinya, kumpulkan informasi berkaitan dengan kata kunci, eliminasi jawaban yang tidak tepat, maka kita akan mendapatkan jawaban yang tepat Kak Pinky. Wah, ini adalah jadi tidak teoritis. Salah satu tips atau trik yang harus kita gunakan. Ingat betul ya. Jadi kalau kita membaca teksnya dari awal sampai akhir, waktunya habis Kak Pinky. Betul. Jadi kita langsung ke pertanyaannya dulu. Iya. Terus kemudian ke kata kuncinya atau keywordnya, mengumpulkan informasi penting dan eliminasi jawaban yang tidak tepat. Jadi dengan seperti itu kita akan mendapatkan jawaban yang tepat Kak Pinky. Wow, lumayan nih. Salah satu tips triknya sudah didapat di awal acara. Jadi kita nanti dengan berbekal ini sudah cukup Kak Pinky. Lanjut, next slide ke soal. Ya kadang-kadang kita kan baca soal ceritanya panjang. Ini kan panjang banget Kak Pinky soalnya ya. Nah seperti ini contohnya kita harus fokus ke pertanyaan. Pertanyaannya di mana nih? Nah di sini nanti next slide.
slide berikutnya ya. Iya, slide berikutnya. Nah, di sini perhatikan pertanyaan selalu ada di bawah, Kak Pinky. Oh. Pertanyaan selalu di bawah, tidak mungkin di atas. Yang ada tanda tanya. Iya, Nah, di sini yang saya kasih bold itu adalah kata kuncinya, Kak Pinky. Nah, Iya. di sini juara kelas, maka kita hanya fokus pada juara kelas. Kita ketahui juara kelasnya hanya Kori Satyatina. Oke, selain Kori Satyatina kita eliminasi lah. Ini adalah bentuk-bentuk mengeliminasi jawaban, Kak Pinky. Sehingga oke. kita dengan mudah sudah, nggak usah mikir ketemu jawabannya, Kak Pinky. Iya. D. Tadi kan yang A itu titik-titik apa nih? Parta ini. Parta dan Kori. Parta nggak ada masuk ya. dari tiga Coret. serangkai ini, coret Kalau gitu. yang B? Kori dan Reza nggak masuk, coret lagi. Yang Lalu C, kemudian Parta dan Reza juga nggak masuk dari tiga orang karena ini. ada partanya, Iya. coret lagi. Coret lagi. Yang D mungkin, yang E ada Reza. Kayaknya nggak ada nggak nama mungkin. Reza. Berarti Jadi, kita Kori dan Tina. Oh. Gitu, jadi nggak perlu mikir panjang, Kak Pinky. Butuh waktu lebih dari 1 menit, Kak Pinky, untuk Kayaknya jawab ini. enggak ya, cepat Enggak, sekali. jadi sangat mudah. Itu kuncinya. Gimana adik-adik? Bisa diterima? Oke, Bisa. sebetulnya ini ada animasi sayang ya. Tidak keluar satu persatu, Kak Pinky. Tapi Kak Pinky yakin pasti teman-teman hebat yang sedang menyaksikan saat ini memahami betul yang disampaikan sama Pak Bambang ya Pak ya. Oke, ini adalah salah satu tips kalau kita mendapatkan soal cerita teman-teman. Iya. Jadi kalau dapat soal cerita nggak usah khawatir, nggak usah dibaca dulu semuanya. Kita langsung ke sisi paling bawah. Ke pertanyaan, Kak Pinky. Yaitu siapakah yang berhak atas predikat tersebut. Nah, karena predikat Prestasi. tersebut diberikan kepada siswa Juara berprestasi. kelas. Nah, yang ini kan ada atau, Kak Pinky. Kita fokus pada juara kelas. Ini merupakan yang utama, Kak Pinky. Dan jawabannya tentu saja kita kembali kepada 3 juara kelas tadi. Juara kelas, sehingga yang lain pasti tereliminasi, Kak Pinky. Paham ya teman-teman? Sangat cepat mengerjakannya. Terima kasih Pak Bambang. Kita ada Oke. lagi Ada materi berikutnya. selanjutnya. Oke, kita next slide. Nah, ini ada soal lagi. Adik-adik semua, yuk dicari pertanyaannya yang mana. Cukup dikunci di dalam hatinya masing-masing ya. Dikunci di hati. Di hatinya masing-masing. Nggak cuma perasaannya dikunci di hati ya teman-teman. Ternyata ini juga Iya. dikunci di hati. Baik, next slide. Yuk kita cocokkan ya. Tadi langkah pertama mencari pertanyaannya. Yang kedua keywordnya atau kata kuncinya, Kak Iya. Pinky. Selanjutnya kumpulkan informasi baru jawab, Kak Pinky. Betul Nah, ini sekali. perhatikan, Kak Pinky. Pertanyaannya Kita ke pasti pertanyaan. selalu di bawah, Kak Pinky. Bank yang memberikan bunga, Bunga paling paling rendah rendah. adalah Iya. Baik, informasi yang pertama, Kak Pinky. ya. Bank A antara Bank D dan E. Otomatis informasi yang didapat adalah Bank D lebih kecil daripada Bank A dan lebih kecil dari Bank E. Kesimpulan dari informasi pertama berarti Bank D yang paling kecil, Kak Iya. Pinky. Karena dia di awal ya. Iya. Oke. Oke. Bank C bunga tertinggi enggak perlu karena kita cari yang terendah. Terendah. Tetapi enggak apa-apa lah, kita tetap tulis informasinya sehingga kesimpulan tetap D. Terus sekarang tinggal satu bank, yaitu Bank B ada di mana? Antara E dan A, lebih rendah dari E, lebih tinggi dari A. Berarti disisipkan di antara A dan E, Kak Pinky. Iya. Oke, sehingga dengan cukup mudah, Kak Pinky, Jawabannya ketemulah adalah bank yang dengan bunga paling rendah. Gimana, Pak yaitu Pinky? yang paling awal disebut pastinya, Iya, yang yaitu paling kecil. Bank D. D. Oh, begitu. Jadi fokus ya, kita tetap kepada keyword kita. Ada pertanyaan, Kak Pinky. Ada pertanyaan dulu. Terus keyword pertanyaan, cari informasi berkaitan dengan bunga. Walaupun di sini ada Bu Sinta, nggak usah direken, Kak Nggak Pinky. usah, itu hanya loh. bunga-bunganya saja. Bunga-bunga soal gitu. Baik. Iya. Oke, nanti kita akan lanjutkan kembali ya Pak Bambang. Dan Iya. Kak Pinky mau mengingatkan kembali teman-teman, jangan lupa, memang ini sedang ada kemeriahan yang teman-teman bisa ikuti tentunya dalam Sinau Nongama bareng CTV. Bagaimana tidak? Karena setiap episodenya di setiap minggunya kami akan hadirkan ada tryout untuk menjelang ke acara tryout yang akan segera digelar. Di mana untuk acara tryout itu nanti ya teman-teman akan ada golden ticket yang dibagikan untuk teman-teman. Golden ticket, di mana untuk golden ticketnya ini sendiri akan berlaku untuk segala jurusan kecuali kedokteran dan kedokteran gigi. Tapi para peserta sendiri untuk bisa meraih golden ticket ini harus tetap mendaftar dan mengikuti
UTBK SBMPTN dengan memilih UNER pastinya, supaya bisa mendapatkan golden ticket itu tadi. Jadi untuk itu jangan lupa ya teman-teman harus ikuti pra-tryout untuk latihan karena ada hadiah nanti nih. Ada hadiah berupa pulsa gratis dan juga untuk tryoutnya tanggal 5 April 2021 teman-teman juga bisa berhak untuk mendapatkan golden ticket. Wow, jangan lupa platformnya langsung di-download, sudah ada scan barcode-nya dan kita akan segera kembali sesaat lagi. Kembali lagi masih bersama dengan kami, tentunya di mana lagi kalau bukan di Sinau Nongoma bareng JTV, masih sama Kak Pinky dan juga masih bersama dengan pemateri kita yaitu Bapak Bambang Hadi Prayitno. Beliau ini pengajar spesialis matematika dari SMA Negeri 7 Surabaya ya Pak ya. Baik, Kak Pinky mau mengingatkan kembali teman-teman, jangan lupa teman-teman itu kalau mengikuti Sinau Nongoma harus semangat ya mengikuti materinya, terutama saat ini kita sudah semakin dekat saja kepada tanggal 5 April. Ada apa sih tanggal 5 April? 5 April itu nanti teman-teman akan ada tryoutnya ini dipersembahkan oleh Universitas Erlangga bersama dengan JTV dan akan memperebutkan ada golden ticket, bukan cuma 1, 2, 5, 6 bukan, tapi 10 golden ticket sekaligus teman-teman. Nah, untuk golden ticket itu sendiri nantinya teman-teman yang merupakan peserta harus tetap mendaftar dan mengikuti UTBK SBMPTN dengan memilih UNER. Harus memilih UNER ya. Lalu kemudian ini berlaku untuk segala jurusan kecuali kedokteran dan juga kedokteran gigi. Nah, jadi bisa dipersiapkan sejak sekarang dan pastikan teman-teman juga mengikuti pra-tryoutnya karena bisa jadi nanti yang keluar adalah materi-materi yang kita sampaikan di setiap minggunya pada saat teman-teman mengikuti pra-tryout yang akan kita ikuti juga. Nanti di akhir acara di segmen terakhir ada pra-tryout dengan hadiah berupa pulsa gratis untuk peringkat 3 besar yang ikut dalam acara ini. Baik, kalau begitu sekarang kita kembali lagi Pak Bambang, silahkan. Penalaran umum ya Pak ya. Tadi di awal materi kita adalah masalah logika dasar ya. Next logika, analitik dan ini kita masih bahas tentang ini ya Pak ini ya. juga. Baik kalau begitu. Masih logika, analitik masih. Kita lanjutkan. Lanjut slide berikutnya. Nah, masih soal cerita Kak Pinky. Kembali soal cerita lagi gitu ya. Berarti hanya 4 jurusnya ya. Kita hanya perlu 4 jurus tadi Kak Pinky. Cari pertanyaannya. Pertanyaan ada di mana? Pasti ada di bawah Kak Pinky. Oke. Terus yang kedua, cari informasinya. Oke, next slide. Ya. Nah, ini adik-adik semua. Pertanyaan selalu ada di bawah dengan kata kunci EGI. Nah, EGI ya. Terus kita cari informasi yang pertama. Ardi atau Binsar. Artinya apa? Ardi sama Binsar tidak boleh berbarengan Kak Pinky. Jadi kalau ada Ardi sama Binsar itu kita silang ke Ardi. Ini dari poin pertama. Ardi, Binsarnya karena ada Ardi ada Binsar maka Binsarnya udah pasti salah. Salah ya kan? gitu loh. Jadi sehingga B pasti salah Kak Pinky. Terus yang kedua Kak Pinky ada Ardi sama Denny ya Pak. Denny, ada Denny. Ardi sama Denny harus gandengan. Nah, yang pertama Ardi sama Denny benar, tetapi yang untuk E salah karena di sini tidak ada Ardi, Kak Pinky. Sehingga yang E salah, Kak Pinky. Baik, coba ya Kak Pinky baca lagi dari pertanyaan. Pertanyaan dulu ya. Kita kali mengerjakan soal cerita harus ke pertanyaan. Jika ketua RW menugasi Egi, temannya Egi siapa, Kak Pinky? Warga yang akan menemani Egi adalah titik-titik. Nah, ketua RW mana? Tinggal dicek aja ya. Kita langsung fokus kepada Ardi, Binsar, Carly, biasanya Denny, Egi. Ini kan hanya basa-basi soal Kak Pinky. Oh, itu basa-basi soal Kak Pinky. Informasi ada di poin-poin ini Kak Pinky. Oke, satu di antara Ardi dan Binsar harus dipilih salah satu. Salah satu kan berarti tidak boleh bareng Kak Pinky. Makanya di sini Ardi, Binsar salah Kak Pinky. Jadi mereka pergi bertiga ya nantinya ya. Iya, berempat. Egi. Oh, ada Eginya juga. Egi. Berempat Kak Pinky. Terus yang kedua, Charlie dan Denny harus bertugas bersamaan. Oke. Charlie sama Denny harus bersamaan. Ini benar Kak Pinky. Iya. Tetapi nanti itu pernyataannya. Di sini Denny sendirian, tidak ada Charlie Kak Pinky.
Nggak bisa sehingga ya? salah. Berarti ini tadi sudah salah ya, yang B Iya. sama E. Berarti- Terus dari informasi ketiga, Iya. Kak Pinky, Egi tanpa Denny. Denny. Egi tanpa Denny. Padahal yang berangkat Egi, berarti semua yang ada Denny-nya dieliminasi Kak Pinky. Loh, coba kita coret. Nah, yang pertama Ini coret. Denny pasti salah. Denny pasti salah. Sudah ketemu ya tadi A, B, E salah ya. Mm-mm. Pada poin keempat Kak Pinky, Hendra tanpa Gito. Ada Hendra, Gitonya coret Nah, Kak Pinky. ini ada Gito tapi nggak ada Hendra. Nggak ada Hendra nggak apa-apa, Bener. pokoknya nggak boleh. Ini ada Binsar tapi nggak ada Ardi. Iya. Kan pilihannya salah satunya aja Iya, kan? salah satunya aja. Jadi di sini hanya ada kemungkinan jawaban kita D. Nggak perlu pikir panjang Kak Jawaban Pinky. yang D. Jadi kita eliminasi jawaban yang D. yang salah gitu ya. Jadi yang A coret, yang B coret, yang C D coret, yang E coret. tinggal yang D. Pasti Jadi, itu kuncinya. Ketua RW menugasi Egi, warga yang menemani Egi adalah Binsar, Vian, sama Gito. Gito. Oh, begitu. Kita coba lihat slide berikutnya lagi. Coba soal yang keempat, slide lanjut. Seru ya teman-teman. Kita tuh kayak cari misteri dari sebuah kalimat Iya. gitu loh. Nah ini panjang lagi Kak Pinky. Soalnya Aduh, panjang-panjang harus dibaca ini ya. dulu berarti. Oh, nggak usah Nggak ya. perlu. Kita cari soalnya dulu. Pertanyaannya Kamar apa? nomor berapa berapakah yang kosong? yang kosong? Nah, di sini kan ada kamar nih. Ini nomor kamar jelas. Kita pasang dulu. Next Next slide. slide. Iya. Kita Slide gambar, perlu berikutnya. gambar Kak Wus, Pinky. udah Gambar ditandain. kamarnya ini. Karena berhadapan 1, 2, 3, 4 berhadapan dengan 5, 6, 7, 8 Kak Pinky. Iya. Informasi pertama Kak Pinky, Ardi Budi Ruli pada nomor 1, 2, 3 Kak Pinky. Informasi yang kedua, Ruli di depan Bima. Berarti yang di depan Bima itu adalah Ruli. Berarti Iya. di depan Ruli juga Bima Kak Pinky yang ini. Oke? Iya. Yang selanjutnya, bagaimana dengan teman-teman yang lain? Jelas ya? Mudah-mudahan jelas ya teman-teman ya. Ini gambarnya Oke, terlalu agak lebih rame. pelan Pak, agak lebih pelan. Agak coba. lebih pelan. Lebih Oke. pelan. Baik. Adik-adik semua, di sini saya ulang ya. Pada informasi yang pertama, ya, Ardi, Budi, dan Ruli menempati kamar 1, 2, 3 Kak Pinky. Iya. Sudah. Habis itu yang kedua, Ruli di depan Bima atau Bima di depan Ruli. Berarti sama saja. Berarti cari Ruli. Di depannya pasti Bima. Depan-depanan, iya. Oke, lanjut. Terus Bima berada di antara Abdi dan kamar kosong. Ini masih Bima pasti di sini. Abdi ini masih gambling Kak Pinky. Iya. Kita cari informasi di depannya lagi. Di depan kamar Ardi adalah Dedi. Ardi, Dedi. Iya, Nah, benar. dengan demikian terus Abdi adalah kamar kosong. Di depan kamar Abdi adalah kamar kosong. Berarti Depannya satu-satunya seberangnya. kesempatan Abdi harus ada di kamar nomor 8 Kak Pinky. Ih, benar. Nah, Karena kan nggak sehingga- mungkin ya. iya, nggak Kalau mungkin. dia di sini berarti depannya Budi. Berhadapan dengan Budi, nggak kamar kosong Kak Pinky. Sehingga dengan mudah kita dapat peroleh kamar yang kosong adalah kamar nomor 4 dan 6 Kak Pinky. Nah, gimana teman-teman? Ternyata Soalnya sangat terlalu sekali mudah ya? Ah. Bukan terlalu mudah, tapi sudah tahu jalannya Pak Bambang. Oh, Itu yang gitu. mempermudah. Nah, ini mudah-mudahan teman-teman sudah memahami ya. Sesungguhnya kita sekali lagi kembali lagi kepada pertanyaan. Setelah Kuncinya kita- ada di pertanyaan ya Kak Pinky. Kata kunci yang ada di pertanyaan Kak Pinky. kata kunci yang ada di pertanyaan. Terus kolek informasi yang berkaitan dengan kata kuncinya Kak Pinky. Baik, kolek informasinya. Jadi menghimpun informasi, habis itu eliminasi yang tidak mungkin Kak Pinky. Gitu. Seperti itu teman-teman. Kita ada materi soal lagi Pak. Ada Kak Pinky. Kita coba Lanjut, cek sekali next lagi slide. ya. Slide berikutnya. Tuh, sudah segmen ketiga, Oke, Pak. berarti kita tahan dulu. Oh, tahan kita akan dulu ya. segera masuk ke materi untuk segmen ketiga. Nanti juga teman-teman kalau misalnya mau mencoba sendiri di rumah, dirasa durasinya terlalu cepat, boleh difoto loh teman-teman. Sambil difoto, sambil teman-teman nanti bisa mengerjakan perlahan-lahan di rumah. Dan kembali, Kak Pinky mau mengingatkan, kita semakin dekat saja kepada segmen terakhir teman-teman. Nanti akan ada pra tryout. Tapi teman-teman harus punya platformnya dulu. Silakan cek ya
ya, langsung di Play Store atau di App Store. Dan teman-teman juga bisa scan barcode yang di sebelahnya Kak Pinky ini, silahkan saja langsung di scan. Setelah itu kemudian teman-teman kan udah download nih untuk platformnya. Setelah itu cari yang pilihan untuk pra tryout. Tunggu di situ, nanti pada saat segmen terakhir Kak Pinky akan berikan aba-aba supaya teman-teman bisa mengikuti. Baik, kita akan segera kembali sesaat lagi tentunya di Sinau Undang Oma bareng JTV. Hai, kembali lagi teman-teman. Bagaimana? Sudah semangat dong mengikuti materi kita hari ini bersama dengan mentor kita, ada Pak Bambang selaku guru memang pengajar matematika. Makanya Pak Bambang menjelaskannya dengan sangat simpel dan mudah sekali untuk dimengerti. Tapi kalau misalnya teman-teman butuh agak pelan menjelaskannya, insya Allah di segmen ini akan dijelaskan kembali ya teman-teman ya. Nah, Kak Pinky cuma mau mengingatkan kembali, jangan lupa dapatkan pulsa dan golden ticket PTN masuk di Universitas Airlangga. Tentunya hanya bisa didapatkan di Sinau Undang Oma bareng JTV dalam pra tryout dan juga dalam tryoutnya yang tentunya dipersembahkan oleh JTV dan Universitas Airlangga Surabaya. Untuk hari Senin dan hari Selasa yang pasti penayangan untuk Sinau Undang Oma ini teman-teman sudah berlangsung sejak tanggal 22 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021. Itu adalah untuk pra tryout-nya, dan siapkan diri teman-teman untuk menghadapi ada tryout di tanggal 5 dan 6 April 2021. Sinau Undang Oma pra dan tryout UTBK sekali lagi dipersembahkan oleh JTV dan Universitas Airlangga Surabaya. Satu hal yang harus teman-teman ingat untuk bisa mendapatkan golden ticket, karena di sini dipersembahkan ada 10 golden ticket untuk masuk ke UNER atau Universitas Airlangga. Teman-teman tetap berkewajiban untuk mendaftar dan mengikuti UTBK, SBMPTN tentunya dengan pilihan UNER. Dan selain itu juga untuk golden ticket ini sendiri juga berlaku untuk segala jurusan kecuali kedokteran dan juga kedokteran gigi. Udah paham ya teman-teman? Platformnya udah download kan? Udah siap kita sesaat lagi buat ikutan pra tryout di Sinau Undang Oma. Kembali lagi Pak Bambang, yuk kita bahas kembali di segmen ini. Kita masih di penalaran umum dan kita masih berusaha untuk mencerna, ini adalah soal cerita ya Pak ya. Apa ini Pak? Baik, adik-adik, kita sekarang bermain gambar ya. Kita penalaran gambar. Next slide. Nah, ini adik-adik ya. Nanti kita itu disuruh melanjutkan pola. Yang kedua, mencari pola yang berbeda. Mencari pola 9 kotak. Pola analogi. Dan yang terakhir nanti pencerminan Kak Pinky. Jadi ada 5 macam ya yang akan sering muncul. Jadi pola nanti itu apa ya? Hanya mendekati melihat sesuatu yang berbeda tetapi memiliki struktur yang sama Kak Pinky. Oke, next slide. Nah, ini adik-adik perhatikan gambarnya. Ya. Perhatikan di sini yang perlu kita perlu fokus hanya satu Kak Pinky. Iya. Mau hati atau panah? Mau hati atau panah? Karena saya suka berhati-hati, saya suka hati Kak Pinky. Oh, jadi pilihnya hati karena suka berhati-hati. Coba perhatikan hatinya di sini, ada di depan, belakang, depan. Kira-kira selanjutnya apa Kak Pinky? Ada di depan, di belakang, di depan, di mana lagi ya? Di belakang. Belakang Kak Pinky. Maka kita eliminasi Kak Pinky. Pilihan-pilihan yang ada di depan ini kita eliminasi. Sudah ini 3. Yang C kan depan, yang E depan, yang B depan. Sudah tidak mungkin menjadi jawaban. Tinggal yang A sama yang D. Iya Kak Pinky. Iya. Ya. Lanjutnya perhatikan ini. Lancipnya hati Kak Pinky. Iya. Kalau kita pakai mata angin, bawah itu adalah selatan. Berarti ini selatan, timur, utara. Setelah utara kemana Kak Pinky? Setelah utara, selatan, timur, barat, utara, barat Kak Pinky. Di antara A dan D ini yang mengarah ke barat yang mana Kak Pinky? Yang kebalikannya berarti ya. Berarti yang ke arahnya ke sana. Ke sana, berarti yang D ya Kak Pinky ya? Ini, Oke, gimana? Mudah bukan adik-adik? Mari kita cocokkan dengan jawabannya. Monggo silakan lanjut. Kita Next lanjutkan. Slide. Nah, ini Kak Pinky. Ya. Di sini sudah saya kasih visualisasi Kak Pinky arah mata angin.
Oh, seperti ini. Depan pasti belakang lagi Kak Pinky. Padahal sebetulnya kalau kita nggak pakai ada gambar arah angin pun, kalau kita menggunakan logika saja sebetulnya sudah dapat ya. Sudah dapat gitu. Jadi yang pertama fokus kepada gambar hati, di depan atau di belakang. Mau gambar hati, mau panah, terserah suka-suka Kak Pinky. Misalnya hati, ini kan udah depan, berarti carinya berikutnya belakang. Belakang kan gitu. urut ini. Ya, depan, benar. depan, belakang. Nah, seperti Berarti itu. yang selain belakang coret. Kak Pinky. Tinggal yang A sama yang D. Tinggal A dengan D. Kalau yang Habis ini itu, arahnya bawah, langkitnya, ini arahnya atas, ini arahnya ke samping kanan, berarti lawannya samping kiri. Gitu. Dan dapatnya D. Gimana Kak Pinky? Mudah kan ya? Mudah atau mudah banget teman-teman? Mudah banget ini. Iya mudah Pak Bambang ini. Iya, kita Lanjut, ada soal lagi. next slide. Cepet loh ya ngerjainnya, mudah-mudahan sih nanti pada saat teman-teman ini juga Kak Pinky yang mengerjakan kita cepat. disuruh melihat mana gambar yang berbeda Kak Pinky. Gambar yang beda. Ini Padahal beda semua ya Kak beda Pinky. semua. Nah, di antara Beda perbedaan semua ya? mesti ada persamaan Kak Pinky. Iya. Itulah indahnya ini Bhinneka Tunggal Ika Kak Pinky. Sama-sama Indonesia maksudnya. Nah, ini kita lihat sisinya Kak Pinky ada berapa Kak Pinky? Sisinya ada 4. 4. Yang di sini sisinya ada berapa Kak Pinky? Ada 4. 4 berarti fokus kita ketika sudah menemukan dua pola yang sama berarti yang selain 4 Kak Pinky. Yang mana Kak Pinky yang selain 4 Kak Pinky? Saya ini 1, 2, 3, 4 juga. Yang D. Yang D. Yang D. Gimana adik-adik semua? Apakah sudah dapat yang D semua sama ya? Oke, kita cek next slide untuk kunci jawaban. Nah, gimana Kak Pinky? Mudah atau mudah sekali ya? Mudah sekali loh ini. Tadi Kak Pinky tuh sempat terkecoh yang C, makanya Kak Pinky sempat agak berhitung gitu. Ini sisinya berapa ya? 1, 2, 3. Oh, ada 4 juga sisinya ya. Padahal sebetulnya kalau kita lihat secara kasat mata semuanya berbeda. Tapi kita harus mencari pembedaan yang paling berbeda di antara yang berbeda. Di antara perbedaan pasti ada persamaan Kak Pinky. Apa persamaan dari kelima gambar itu ini? yang kita kunci persamaannya dulu. Persamaan dulu. Supaya kita bisa mendapatkan yang paling berbeda. Iya. Persamaan yang kelimanya ini sama apanya Kak Pinky? Yang sama adalah warnanya ungu. Warnanya ungu berarti kan kita nggak menemukan perbedaan warna kan ya? Berarti warna. itu nggak dipakai Kak Pinky. Yang dipakai adalah dari sisinya gitu Pak Kak Pinky. Gitu. Sangat mudah sekali ya teman-teman ya. Next slide. Kita lihat slide berikutnya. Nah, sudah segmen lagi Kak Pinky. Kita akan masuk ke segmen berikutnya. Mungkin kita boleh mengingatkan kembali kepada teman-teman tadi yang di segmen awal kuncinya untuk kita mengerjakan soal kalimat. Kita mundur dulu ya Pak ya, nggak apa-apa ya. Oke, kita mundur dulu teman-teman ke slide yang paling awal untuk merefresh teman-teman kita. Jadi kita jangan itu ke slide sebelumnya nomor 1. Section 1 Kak Pinky kayaknya perlu diulang. Tadi kan sudah ada coret-coretannya Kak Pinky ya. Bagaimana sih kita mencermati itu? Yang ini? Lanjut. Nah, ini Kak Pinky. Ini nggak ada jawabannya Kak Pinky di slide ini. Ya. Nah, di sini pertanyaannya pasti ada di area paling bawah Kak Pinky. Karena kita masuk tadi kuncinya adalah satu pertanyaan. Pertanyaan pasti tempatnya paling akhir Kak Pinky. Paling akhir. Ini pertanyaannya adalah siapakah yang berhak mendapatkan predikat tersebut. Nah, predikat boleh itu difoto ya teman-teman. Iya. Predikat itu apa? Siswa berprestasi Kak Pinky kata kuncinya. Siswa berprestasi. Itu seperti apa? Juara kelas Kak Pinky. Serta itu berarti kata hubung dan ya. Kita ambil dannya itu di sini ada atau Kak Pinky olahraga atau organisasi. Itu ambigu Kak Pinky. Sehingga kita ambil yang satu juara kelas. Kita cari di tag pakai teknik skimming. Membaca cepat Kak Pinky. Membaca cepat. Oh, teman-teman udah bisa semua sudah ya bisa, pasti karena ini 3 juara kelas. 3 juara kelas berarti Polri, Satyatina Kak Pinky. Oke. Nah, selain Kori Satyatina kita eliminasi Kak Pinky. Yang A Kak Pinky, perhatikan pilihan A Kak Pinky. Ya, Kak Pinky? Ya. Parta kira-kira masuk Kori Satyatina nggak? Nggak ada. Nggak ada, berarti ini dicoret Kak Pinky. A salah. A salah, oke. Yang B, di situ ada selain Kori Satyatina nggak? Oh, itu ada Kori dan Reza. Reza nggak masuk Kak Pinky. Berarti yang B juga salah Kak Pinky. Yang C, Parta dan Reza tidak masuk dari ketiga yang juara kelas Kak Pinky. Sehingga yang C pasti salah Kak Pinky. Yang D masuk Kak Pinky, ada Kori Tina, tapi kita
belum memastikan jawaban yang benar, kita baru mengeliminasi A, B, C pasti salah, Kak Iya. Pinky. Kita lanjut ke yang E. Reza dan Tina. Reza bukan anggota dari juara kelas, Kak Pinky, sehingga Reza pasti salah. Sehingga satu-satunya pilihan kita dapat yang D, Kak Pinky. Sudah jelas Iya. pilihannya. Jadi di sini tidak dikacaukan oleh petunjuk-petunjuk yang sudah dibahas di kunci jawaban, Kak Jadi Pinky. kita fokus untuk Fokus ke menjawab ini soal, secara iya. langsung. Oke, berarti jawabannya yaitu tadi adalah Kori dan Tina. yang D Iya. ya. Ha-ha. Oke. Kita coba review lagi yang berikutnya Iya. untuk Lanjut mengingatkan ke teman-teman kembali. 2 slide berikutnya. Slide setelahnya ini pasti kunci jam pertama. Silakan lanjut next slide. Lanjut lagi. Slide satu lagi. Iya. Nah, ini kita kunci di slide ini, Kak Pinky. Ya. Di sini biar nggak ada rame-rame gitu ya, Kak Pinky ya. Kembali lagi adik-adik, yang perlu kita bahas adalah pertanyaannya. Di sini bank yang memberikan bunga paling rendah. Bank yang memberikan bunga paling rendah. Kata kuncinya bunga paling rendah. Nah, Iya. kita skimming. Ada bunga-bunga itu yang mana gitu. Nah, di situ Ini nih bunga nih, bunga nih. bunga. Nah, ada bunga-bunga. Iya. Bank A bunganya antara D dan E, Kak Pinky. Mungkin kita boleh bantu pakai Ah, tulisan ini. nih, Pak Bambang nih. Ini, perhatikan adik-adik ya. Bunga A terletak di antara D dan apa ya? Yang mana, dan Pak? E. Iya, ya Kak Pinky ya. Saya coba baca ya Pak Iya, ya. Bank A memberikan besaran bunga antara D bunga pada Bank D dan Bank E. Antara itu kan berarti Di tengah-tengahnya. yang diapit, Kak Pinky. Iya. Ini berarti bank Bank A D ya? dan Bank E, tengah-tengahnya ada Bank A. Kalau antara masih tandanya gini ya, Pinky. Nah, Berarti yang paling kecil, dia udah otomatis yang paling ya. kecil adalah yang D, Kak D. Pinky. Ya. Terus lanjutkan ini, lagi. Ini informasi ketemu D, Kak Pinky. Kita Ya. kunci. Bank C Bank C adalah bunga tertinggi. bank dengan bunga tertinggi. Ini yang pertama, yang kedua lewat, Kak Pinky, tetap D karena tertinggi, Kak Pinky. Kita dia tetap paling konsentrasi rendah. pada bunga paling rendah. Terus Informasi yang berikutnya, ketiga, Bank B memberikan besaran bunga lebih rendah daripada Bank E. Bank E. tetapi lanjut, Pak Pinky. Namun lebih tinggi daripada Bank A. Berarti antara A dan E. itu D. ada si B. D-nya Nah. tetap paling rendah ya. Nah, di sini berarti yang paling rendah Tetap adalah D. A. Iya, yang di sini Oh, karena dia informasi yang tidak ketiga. membahas, dia nggak membahas mengenai D di sini ya. Enggak. Oke. Ya, yang terendah A, padahal A itu lebih besar dari D. D, Otomatis kesimpulannya masih tetap D, Kak Tetap D Pinky. ya? Iya. Oke. Oke. Seperti udah petunjuknya, Sudah ya? Bank B memberikan Sudah besaran bunga selesai, lebih Kak rendah Pinky. daripada Bank Berarti E. jawaban yang memberikan bunga paling rendah adalah Bank D. Oh, gitu. jadi kita harus pakai poin-poin begitu ya, Pak Iya. ya. Jadi kalau caranya misalnya cukup mudah. Ini termasuk teknik pengumpulan informasi berdasarkan kata kunci, Kak Pinky. dan jangan terjebak dengan statement yang seperti ini. Bank B memberikan besaran bunga lebih rendah daripada Bank E tapi lebih tinggi daripada Bank A. Itu Tetap berarti kembali terletak lagi di antara, Kak Pinky. tetap kembali lagi kepada petunjuk yang pertama. Iya. Oke. Ini kan ini dari kesimpulan yang ketiga ini, Kak Pinky. Iya. Kita peroleh A yang paling rendah, Kak Pinky. Iya. Dari pernyataan pertama, A itu lebih besar dari D, Kak Pinky. Iya. Sehingga kesimpulannya yang paling rendah adalah Tetap kembali ke D. Nah, ini sudah dijelaskan secara slow motion. Nah, kita ada waktu untuk menjelaskan satu lagi? Bisa? Oke, kita coba Oke, review satu lanjut. lagi. Ke- Satu lagi yang soal berikutnya, ke Pak ya. soal nomor 3. Lanjut, next slide. Next. Next. Nah, ini. Nah, di ini sini- sebenarnya mudah, cuma karena banyak tulisan jadi apa nih? Nah, di sini yang perlu kita konsentrasi tetap pada pertanyaan. Jika ketua Pak RW RW menugasi Egy. warga yang akan menemani Egy adalah Nah, fokus di Egy ya, teman-teman ya. di sini Egy. Kita mau cari temennya Egy. Oke, informasi langsung menuju ke informasi pertama, Kak Pinky. Informasi yang pertama tadi adalah di antara Ardi dan Binsar harus Hanya boleh dipilih salah salah satu satunya. ya. Berarti Ardi atau Binsar. Ardi atau Binsar. Bukan dan ya, tapi atau. Nah, di sini kita eliminasi jawaban, Kak Pinky. Ini pilihannya ya, Kak Pinky. Ya. Oke, Ardi atau Binsar tidak boleh bergandengan, Kak Pinky. Kita cari di Ini pilihan. yang B coret. Oh, yang B dicoret. Nah, ini pasti salah, Kak Pinky.
Udah. Sudah. Cuma B Ada aja. lagi? Nggak ada. Nggak ada. Oke, yang kedua Kak Pinky. Yang kedua, Charlie dan Denny harus bertugas bersama. Charlie Denny dan Denny harus tugas bersama-sama. Harus bareng. Yang E ini Denny sendirian. Oh, yang E sendirian berarti Coret. yang E dicoret. Iya. Oke. Oke, terus Yang berikutnya, nomor 3 Kak Pinky. yang nomor 3, Egi dan Denny tidak dapat bertugas pada waktu yang sama. Egi Dan atau Denny. Denny. Egi dan Denny. Karena Egi. ini fokusnya ada di Egi, maka Denny kita coret Kak Pinky. Oke, berarti Kita coret, berarti semua yang ada, Ada Denny-nya Denny. kita coret Kak Pinky. Yang A, yang A coret, coret. Terus ada lagi? yang E sih tadi. Sudah. Udah. Ya. Sisanya tinggal C sama D. Iya, C dan D. Kita lanjutkan informasi yang keempat. Hendra tidak akan bertugas kalau ada Gital. Berarti Hendra atau Gita? Tinggal C sama Gito, C sama D ya. Hendra atau Oh, C coret. Gito ya? Yang C coret. Karena di kalau C ini ada Gito, ada Hendra. ada Gito dan Hendra, C coret. Nah, berarti kan adik-adik kalau semuanya sudah kecoret tinggal satu nggak kecoret, berarti Jawabannya kuncinya yang mana Kak Pinky? Yang D. Yang D. Binsar, Vian, dan Gito. Wah, Oke, terima kasih Pak Bambang. Ini adalah slow motion yang benar-benar slow Kak Pinky. Slow motion yang bener-bener slow. Nggak apa-apa, yang penting teman-teman di rumah memahami ya. Baik, kalau begitu teman-teman, untuk teman-teman yang saat ini sudah mulai memahami, alhamdulillah. Nanti kalau misalnya masih belum, masih ada satu segmen lagi. Nanti Pak Bambang akan memberikan penjelasan untuk kemudian kita akan ketemu sama segmen terakhir. Teman-teman bisa ikutan untuk pra-tryout untuk memperebutkan ada pulsa gratis untuk peringkat 3 besar hari ini. Dan kami akan segera kembali sesaat lagi. Sinau Nongoma bareng JTV. Kembali lagi kita masih bersama tentunya di Sinau Nongoma bareng CTV. Masih ada Kak Pinky dan juga bersama mentor kita ada Pak Bambang yang akan menyampaikan materi-materi yang insya Allah akan bermanfaat buat teman-teman. Sekaligus juga ada tipsnya, ada triknya juga supaya teman-teman ini bisa mengerjakan dengan cepat untuk soal-soal UTBK yang akan segera teman-teman hadapi. Nah, Kak Pinky mau mengingatkan jangan lupa dapatkan pulsa dan juga golden ticket untuk PTN masuk di Universitas Erlangga. Teman-teman bisa mendapatkan hanya di Sinau Nongoma bareng JTV, di mana untuk acara ini sendiri teman-teman bisa diikuti setiap Senin dan juga Selasa dari tanggal 22, 23, 29, dan 30 Maret 2021. Tapi untuk tryout-nya, tadi kan Kak Pinky membicarakan mengenai pra-tryout. Untuk tryout-nya, teman-teman siap-siap tanggal 5 dan 6 April 2021 teman-teman. Jadi untuk itu harus terus mengikuti Sinau Nongoma, harus terus ikutan pra-tryout-nya supaya teman-teman bisa mendapatkan berbagai macam tips dan trik yang akan disampaikan oleh para mentor kita. Baik, dan setelah itu Kak Pinky juga mau mengingatkan bahwa dari acara ini akan ada 10 golden ticket yang bisa didapatkan sama teman-teman. 10 golden ticket dari Universitas Erlangga. Dan 10 golden ticket ini adalah untuk semua jurusan kecuali kedokteran dan kedokteran gigi. Selain itu juga Kak Pinky mau mengingatkan bahwa meskipun ada golden ticket, meskipun mungkin teman-teman sudah mendapatkan golden ticket di acara ini, teman-teman juga harus berkewajiban mendaftarkan diri untuk mengikuti UTBK SBMPTN dengan pilihannya yaitu UNER atau Universitas Erlangga. Dan jangan lupa harus punya platformnya, harus teman-teman download untuk platformnya karena untuk mengerjakan berarti butuh platform kan supaya bisa seluruh Indonesia online mengikuti tryout dan pra-tryout ini. Harus download dulu. Nah, ini sudah bisa ada barcode-nya, bisa di-scan, langsung download atau langsung cari di App Store atau di Play Store cari Analitika. Baik, untuk acara ini teman-teman dipersembahkan oleh JTV dan Universitas Erlangga Surabaya. Nanti siap-siap buat pra-tryout, sudah standby ya di pilihan pra-tryout. Kita kembali lagi bersama mentor kita Pak Bambang. Baik Pak Bambang, kita lanjutkan kembali, kita maju ya Pak berarti ya slide-nya ya. Kita maju, kita review lagi aja. Oke. Ya, karena waktu kita Mungkin agak kita banyak. ke segmen 4 dulu, setelah itu kita nanti boleh. akan mereview kembali. Oke, kita maju ke segmen 4. Segmen 4. Jadi memang teman-teman di setiap segmen ya Pak Bambang ini menyampaikan berbagai macam materi yang berbeda-beda. Yang mudah-mudahan nanti akan bermanfaat buat teman-teman karena ini adalah materi-materi yang biasa masuk pada saat soal-soal UTBK. Dan teman-teman banyak sekali yang sering terjebak di sana. Oke, kita sudah masuk di segmen 4. Nanti kalau ada waktu, Pak Bambang akan mereview kembali untuk soal yang sebelumnya.
Kita langsung lihat next slide. Apakah materi di segmen 4 ini? Langsung saja kita lihat. Penalaran Oke, lanjut. gambar, Pak? Iya. Oke. Nah, di sini Kak Pinky, kalau dicermati ini yang kotak 9 itu tadi Kak Pinky. Kalau yang di kolom ketiga kan semua berwarna Kak Pinky. Ya. Cuma di sini selalu kosong warna. Di mana Warna. Pak yang kosong warna? Baris pertama? Kolom pertama ini coba perhatikan. Oke, kolom pertama. Kolom pertama di sini kosong warna kosong. Oh. Gitu ya. Berarti Kolom yang di pertama sini- ya, bukan Ah. baris pertama. Kolom pertama kosong warna kosong. Kolom kedua perhatikan warna kosong. Berarti selanjutnya kira-kira apa Kak Pinky? Warna kosong warna. Warna. Iya. Berarti yang ABC, AB disilang Kak Pinky. AC yang disilang. B, D, E yang ada warnanya ya. Oh, AC ya. AC yang Oke. disilang. A dan C disilang Kak Pinky. B, D, E yang ada warnanya. Tinggal cari B, yang berwarna. D, E. Ya, Ya. kita sudah mengeliminasi. Ini sudah. Peluang kita naik Kak Pinky. Peluangnya semakin naik. Semakin naik. Karena Sisa tinggal 3. Tinggal 3. Nah, sekarang kita perhatikan dari baris pertama sekarang. Baris pertama apa sih yang terjadi dari yang kosong dengan yang warna? Kalau digabungin kira-kira jadi yang ketiga enggak? Yang kosong. Ini kalau ditambahkan sini habis itu karena ketularan warna jadi warna semua Kak Pinky gitu gitu. tekniknya. Jadi ini cat yang bisa menular Kak Pinky. Oh. Nah, ini baris yang kedua kita gabungin jadi hati Kak Pinky. Mm-mm. Nah, di sini ini ada gabungannya Kak Pinky hasilnya. Hah? Kira-kira ini. Ini ada Oh, iya, hasilnya iya, kita iya. disuruh mencari misteri gambar yang ada di tengah Kak Pinky. Kira-kira ini kita kurangi ini kira-kira gambarnya apa Kak Pinky? Di antara B, D, E yang mana yang itu? Yang B bukan sih? Yang Kak Pinky ngeliatnya yang B. Ya, berarti yang B. Betul, Pak. Betul. Oh, seperti itu caranya. Jadi seperti itu Kak Pinky, cukup mudah. Mari kita cocokkan dengan jawaban next slide. Slide berikutnya. Bener nggak? B. Oh, bener Kak Pinky. Tapi ada E juga. Oh, Kenapa? ini coret ya maksudnya? Iya, yang coret. B-nya aja ya? Tinggal cari yang sama Kak Pinky. Iya, Peluang untuk yang sama dengan hasilnya itu Kak Pinky. Ini kan sebetulnya tinggal digeser. Mm-mm. Nah, tinggal Berwarna. gambar yang ini aja Kak Pinky. Kalau yang ini jelas enggak Kak Pinky. Oh. Terus yang D juga jelas bukan. Jadi Berarti- kalau melihat seperti ini kembali kita harus lihat yang paling simpel dulu, yang paling mudah dulu ya. Jadi dilihat polanya. Nah, seperti ini. Kembali lagi kepada pola. Pola Kak Pinky. Pola itu sangat penting sekali teman-teman. Jadi kita bisa menentukan, meramalkan yang akan muncul berikutnya itu dari pola Kak Pinky. Soalnya ada kekhawatiran nih Pak Bambang, kalau misalnya teman-teman melihat, lalu ikutnya seperti Kak Pinky tadi di awal, yaitu baris gitu. Baris, ikut baris pun kita nanti mirip ya, ini tinggal digabungin. Nah, ini tinggal gabungin dari baris ini penggabungan Kak Pinky. Oh, Kak baris Kolom penggabungan. penggabungan. Nah, dari masing-masing kolom ini memiliki pola, sedangkan kolom ketiga ini tidak ada perbedaan tidak ada istilahnya mengikuti pola yang di sini. Jadi ini merupakan hasil Kak Pinky. Oh, jadi yang berpola tuh yang dua Dua ini kolom ya. itu Kak Pinky. Oke. Jadi kosong, warna kosong, berarti setelahnya pasti warna Kak Pinky. Nah, seperti jelas itu. ya teman-teman, sudah cukup jelas. Alhamdulillah karena sudah cukup jelas. Oke. Kita ada lagi materi soal Masih berikutnya. ada yang kita next lanjutkan. Nah, ini pembahasannya next slide yang tadi Kak Pinky. Nah, ini coba. Waduh, apalagi nih Pak Bambang, Kak Pinky aja ngeliatnya agak pusing loh ini. Teman-teman mudah-mudahan paham ya, nanti dilihat dengan jarak dekat. Nih perhatikan ini Kak Pinky. Ini persamaannya dari dua gambar ini apa sih Kak Pinky? Segi empatnya. Warnanya iya. Habis itu dari segi 4 yang di dalam segi berapa Kak Pinky? Segi 5. Segi 5. Berarti dari 4 menuju 5 Kak Pinky. Oh. Ya, 4 menuju 5. Sekarang ini segi berapa Kak Pinky? Segi 4. Yakin segi 4? 1, 2, 3. Oh, 5. Ya Allah. 5. Berarti kalau lanjut Tertipu jadi loh. 6 Kak Pinky. Oh, seperti Berarti itu. sudah bisa kita eliminasi Kak Pinky. Yang sisi di dalamnya itu ndak 6 yang mana Kak Pinky ya? Yang enggak 6 ini Yang B. 5 nih. Yang B 5. Eliminasi. Mana lagi Kak Pinky? Terus yang tuh 2, 3, 4, 5. Yang C, C juga 5.
berarti kita masih ada potensi A, D, E Kak Pinky. Iya. Iya. Oke Kak Pinky, kita lihat di sini Kak Pinky, kembali yang pertama. Ini segi 4, tetap segi 4 Kak Pinky. Berarti ini harus dibingkai ini Kak Pinky, nanti segi Itu 6-nya. bingkainya ya. Tetapi perhatikan di sini Kak Pinky, horizontal menjadi miring Kak Pinky. Iya, betul. Nah, dari sini kalau dimiringkan kira-kira dari A, D, E. Nah, Yang ternyata A. Kak Pinky jago sekali adik-adik. Bener ya, langsung ya Allah. jawabannya langsung ketemu A. Coba kita cross check ke jawaban. Next slide. Benerkah jawaban Kak Pinky? Oh, bener Kak Pinky. Duh, mudah-mudahan Kak Pinky lulus jangan ya, jangan UTBK. Kak Pinky ikut UTBK langsung dapat golden ticket ini. Amin ya Allah, bisa masuk UNER lagi dong 2 kali. Baik kalau begitu Pak Bambang. Wah, mudah-mudahan teman-teman sudah memahami ya. Jadi tadi tuh kalau yang pertama adalah dilihat dari warnanya sudah pasti. Iya. Warnanya ternyata sama semua. Terus dilihat dari seginya, ini segi 4 kan contohnya. Segi 4 ke kemudian warna. Kelima. ke segi 5. Berarti kalau yang ini di bawah segi 5, berarti di sini pasti segi 6 Kak Pinky. nah, kita cari yang segi 6. Setelah dicoret-coret yang bukan segi 6, berarti dapatnya tinggal A, B, A, D, E. Nah, habis itu dilihat polanya di sini. Segi 4-nya jadi miring. Nah, ini kalau dimiringkan kira-kira yang mana? Ya itu tadi, Lihat berarti tinggal jawabannya A. yang A. Wah, Oke. baik kalau begitu. Masih Terima ada kasih. soal Kak Pinky? Masih ada soal Pak Bambang, tapi waktunya sudah terbatas. Kita harus jeda sebentar ya Oh, Pak jeda Bambang sebentar. ya. Baik Oke. kalau begitu teman-teman, siap-siap. Segmen berikutnya kita akan berjumpa dengan pra tryout. Sudah login, sudah download untuk platformnya Analitika supaya teman-teman bisa mengerjakan untuk yang pra tryout kali ini. Sudah standby di dekat pilihan untuk pra tryout. Baik kalau begitu, kita akan segera kembali sesaat lagi. Baik teman-teman, kita sekarang sudah waktunya untuk mempersiapkan diri untuk yang namanya pra tryout. Coba diklik dulu untuk pra tryoutnya di pilihan untuk platform. Teman-teman bisa mengerjakan soalnya tapi belum bisa dikerjakan karena kodenya dari Kak Pinky. Kak Pinky mau kasih tahu, waktunya adalah 4 menit. 4 menit saja teman-teman. Teman-teman mengerjakan soalnya penilaiannya tidak hanya masalah benar atau tidaknya, tapi kecepatan teman-teman dalam mensubmit jawabannya. Jadi kok dirasa jawabannya betul, langsung disubmit. Karena kalau misalnya 2 orang jawabannya sama-sama benar, nah salah satunya akan menjadi pemenangnya karena dilihat dari kecepatannya. Dia untuk mengumpulkan atau mensubmit jawaban pada saat mengikuti pra tryout ini. Materi sudah disampaikan tadi sama Pak Bambang. Kurang lebihnya yang akan diikuti dalam pra tryout ini adalah materi yang tadi disampaikan. Baik kalau begitu, sudah siap? Kak Pinky akan geser menuju ke tombol kehormatan kita. Siap ya, Kak Pinky akan hitung nih. Dari 3 ya teman-teman. 3, 2, 1. Selamat mengerjakan untuk soal-soal pra tryout kita hari ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerjakan dengan hati yang tenang, pikiran yang clear, yang bersih ya teman-teman. Dan ingat sekali lagi waktunya hanya 4 menit. Kalau teman-teman sudah merasa selesai, langsung saja di-submit. Kenapa begitu? Karena sekali lagi untuk penentuan peringkat 1, 2, 3 tidak hanya untuk betul tidaknya jawabannya, tapi siapa yang paling cepat juga untuk mensubmit jawaban yang betul dari soal-soal yang diberikan untuk pra tryout hari ini. Baik, kita sekarang masih menantikan. Waktu juga sudah tertera di layar televisi. Saat ini masih 3 menit 35 detik. Pergunakan kesempatan ini semaksimal mungkin. Ayah bunda, kita support, kita dukung ya putra-putri kita. Pak Bambang, boleh ya dikasih tips trik ini, mungkin anak-anak fokus mengerjakan. Tapi kan orang tua sedang menyaksikan ya. Nah, kira-kira apa sih yang harus dipersiapkan sama teman-teman kita ini sebelum mereka menghadapi UTBK? Yang perlu dilakukan adik-adik semua untuk menghadapi UTBK, pertama yaitu kita harus sering latihan mengerjakan soal-soal UTBK, Kak Pinky, supaya kita nanti tidak kaget. Soalnya soal UTBK itu beda dengan soal yang biasa di sekolah, Kak Pinky. Kenapa begitu disebut berbeda? Karena di sana ada banyak triki-triki yang perlu disiapkan dari awal. Kenapa tadi kita bisa menjawab dengan cepat? Karena memang saya sudah terbiasa dengan triki Soal-soal tadi. itu tadi ya, jadi sudah ketemu tadi kenapa kok ada tip 4 tadi.
Biasanya saya dulu sebelum mengerti Kak Pinky, saya Iya. baca dulu balik soalnya sehingga waktunya habis Kak Pinky. Oh, dibaca dulu soalnya, Baca soalnya sampai habis. sampai habis, ternyata masih belum paham juga. Nah, ternyata ketika saya pelajari pola, kembali lagi ke pola Pak Pinky ya. Soal-soal cerita itu pasti dia berbasis pada pertanyaan. Jadi kita nggak usah terkecoh dengan panjangnya soal, tetapi cukup pada pertanyaan soal, kata kunci yang ada di soal, Iya. informasi yang berkaitan dengan kata kunci yang ada di soal, baru mengeliminasi jawaban yang salah. Ini tadi kan contoh-contohnya kita eliminasi Kak Betul Pinky. sekali Pak Bambang, saya mau menginformasikan Nah. teman-teman waktunya 2 menit lagi. 2 menit lagi teman-teman, semangat. Sekali lagi kerjakan dengan hati yang tenang. Kalau sudah selesai, sudah yakin benar, submit, langsung dikumpulkan. Karena kecepatan juga mempengaruhi bagaimana poin teman-teman. Tapi dalam UTBK, SBMPTN sendiri, Iya. masalah kecepatan untuk jawaban yang benar, kalau jawaban benar sudah pasti ya, kecepatan juga termasuk pengaruh nggak? Kecepatan itu nanti akan menentukan seberapa banyak soal yang kita selesaikan Kak Pinky. Karena Oke. ini soalnya seleksi, artinya soal itu hanya bisa diselesaikan kalau ingin menyelesaikan semuanya, maka butuh kecepatan yang agak tinggi. Jadi satu soal itu maksimal 1 menit Kak Pinky. Satu soal, jadi kita kalau menghitung rata-rata satu soal 1 menit. Nah, jadi kalau kecepatan kita mengerjakan soal itu satu soal lebih dari 1 menit, maka perlu latihan lebih banyak lagi untuk mengetahui celah-celahnya gimana supaya bisa memotong waktunya itu Kak Pinky. Wah, berarti untuk kecepatan juga penting teman-teman supaya bisa lebih banyak soal yang dikerjakan. Waktunya 1 menit lagi. 1 menit lagi. Ayo teman-teman, semangat. Yang sudah selesai bisa langsung di-submit ya sekali lagi teman-teman. Oke, berarti teman-teman ini harus praktis, harus latihan di rumah ya kan, harus sering-sering berlatih. Mungkin boleh berlatih dengan pakai timer juga ya. Iya, harus. Jadi kalau pas waktu latihan harus pakai timer. Pakai apa istilahnya waktu mundur. 1 menit atau pakai waktu yang ada skalanya. Jadi nanti akan berbunyi setiap 1 menit gitu. Jadi harus lanjut. Betul nggak sih? Daripada nanti salah menjawab, mendingan dikosongin. Kalau itu ada benarnya juga ada salahnya. Jadi sebaiknya seperti apa kalau ada soal yang susah? Wah, kurang 15 detik lagi. 14 detik lagi, 13 detik lagi. Nanti ya Pak ya, Iya. kita akan bahas. Kak Pinky akan countdown dari sekarang. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, Kak Pinky sudah memencet lagi untuk tombolnya teman-teman. Tandanya waktu sudah berhenti. Teman-teman juga sudah harus menerima apakah kira-kira jawaban tadi betul apa tidak. Dan buat teman-teman yang sudah mensubmit dengan lebih cepat, mudah-mudahan berhasil menjadi peringkat 3 besar. Kalau belum berhasil kali ini, besok masih ada untuk pra-tryout terakhir. Berarti tipsnya kalau menemukan jawaban atau pertanyaan yang susah harus ngapain dong Pak Bambang? Eliminasi jawaban. Eliminasi. Kalau soalnya ada pilihan 5, berarti masing-masing peluangnya hanya 1/5 Kak Pinky. Tapi baik. kalau kita bisa mengurangi Bisa mengurangi? mengurangi kemungkinan jawaban, maka akan memperbesar peluangnya Kak Pinky. Baik, kalau begitu bagaimanapun juga dicoba untuk selalu dijawab. Dan kita kasih lihat tadi untuk pengumumannya. Ini adalah peringkat 3 besar. Jelas nggak ya teman-teman? Mudah-mudahan jelas. Di peringkat ketiga ini adalah Sakinah Putri dari SMAN 14 Surabaya. Selamat Sakinah. Lalu kemudian ada Muhammad Anandia, yaitu dari SMA 3 Sukabumi. Lalu Wih, kemudian jauh ada sekali ya. Nabila SMA 2 Surabaya. Pak Bambang, terima kasih Pak Bambang sudah berbagi bersama dengan kami. Sayang sekali kita tidak sempat membahas satu soal lagi, tapi Iya. mudah-mudahan sudah cukup berkesan buat teman-teman ya. Dan tips triknya juga sangat berguna. Baik, kalau begitu teman-teman, Kak Pinky mau mengingatkan sekali lagi, jangan lupa pra-tryout ada satu lagi akan digelar besok. Nah, jadi teman-teman bisa ikutan. Minggu depan, tanggal 5 April, kita akan berjumpa dengan tryout yang pertama bersama dengan Universitas Erlangga. Ingat ada 10 golden ticket akan dibagikan dan itu berlaku untuk semua jurusan kecuali kedokteran dan juga kedokteran gigi. Saatnya buat Kak Pinky pamit dulu dan jangan lupa selalu semangat untuk belajar. Karena bagaimana kesuksesan ke depan adalah bagaimana teman-teman hari ini. Jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.